Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melaksanakan puasa di hari yang ke-17. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita. Allah senantiasa anugerahkan kepada kita kekuatan untuk kita selalu menambah amal-amal baik kita di bulan yang baik, di bulan yang spesial, yaitu bulan suci Ramadan ini. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam surah Az-Zariyat di juz 27 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalil ini sudah banyak dari kita yang sudah hafal sejak dulu. Ini Az-Zariyat ayat 56. Yang terjemahnya adalah, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, agar mereka senantiasa beribadah kepadaku." Ayat ini di ayat sebelumnya, tepatnya di Az-Zariyat ayat 55, itu Allah menyatakan firman-Nya, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Lalu dilanjutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang ayat 55 itu terjemahannya adalah, "Dan berilah peringatan wahai Muhammad." Jadi kalau Allah perintah kepada Rasulullah, ya, ini sesungguhnya asalkan itu tidak sesuatu yang khususiyah. Jadi itu juga menjadi perintah untuk kita. Artinya kita ini yang tahu, kita ini yang sadar, itu diperintah untuk mengingatkan orang lain. Ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan itu akan ada dampak positifnya, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemarin kita sudah membahas di beberapa episode yang lalu. Memang kata al-insan, ya, an-nas, itu terambil dari akar kata yang terdiri dari nun sin. Ya, ya. Itu termasuk maknanya adalah lupa. Jadi manusia itu kadang-kadang lupa, makanya perlu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sehingga kalau ini dikaitkan ayat 55 dan 56 ini, berarti dalam rangka kita ini hidup di muka bumi ini, ketika beribadah kepada Allah, dalam rangka menyembah Allah, dalam rangka melakukan pengabdian kepada Allah, itu kadang-kadang yono lupa dikit. Lupa sehingga akhirnya semangatnya menurun. Maka diperingatkan, ini saling mengingatkan. Ini kembali lagi watawasau bil haq watawasau bisabr. Kenapa? Karena peringatan itu akan ada manfaatnya. Bagi siapa? Tanfa'ul mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada orang sudah diperingatkan, walaupun dia punya asrul iman, punya pokok keimanan, kok tidak mempan, ini berarti ada yang salah dengan diri seseorang itu. Entah tertutup oleh apa, tetapi yang jelas ini berarti ada sesuatu yang kurang pas. Makanya di dalam salah satu nasihat Imam Haddad, beliau menyatakan begini, "An-naimu yuqadhu wal ghafilu yudzakkar wa man lam yujid fihi tadhkiru wal tanbihu fahuwa mayyit." Apa artinya ini? Kata Imam Haddad begini, "An-naim yuqadh." Orang yang tidur itu dibangunin. Bangunin orang yang tidur itu jauh lebih mudah daripada bangunin orang yang pura-pura tidur. Orang pura-pura tidur itu susah bangunnya. Beda ya antara pura-pura dengan tidur beneran. Jadi kalau tidur beneran itu seangel-angel, itu diambilkan air 1 ember itu ya pasti bangun. Kalau nggak bangun ya kebangetan. Ada yang dipukul gini dikit sudah langsung bangun. Ada yang agak keras. Ada yang gedok-gedoknya agak keras. Kalau sudah parah ya disiram pakai air.
Ini makanya an-naim yuqad. Jadi orang itu tidur, kalau tidurnya beneran, itu bisa dibangunin. Tapi kalau melek sedikit, habis itu pura-pura tidur, bangun pura-pura tidur, nggak bangun-bangun karena dia pura-pura tidur. Wal ghafilu yudzakkar. Orang yang lalai, lupa, itu diapain? Diingatkan. Jadi ada dua kategori, ada orang yang tidur, ada yang lalai. Lalai itu orang yang boleh jadi tidak tidur, tapi dia tidak sadar. Boleh jadi dengan apa yang dilakukan. Sehingga dia tidak tahu, oh ini. Itu diingatkan. Wa man lam yujid fihi tadzkir wala tanbih. Kalau ada orang yang dia itu diingatkan, dibangunin, diperingatkan, itu tidak mempan, tidak ada manfaat bagi dia, Imam Haddad mengatakan fahuwa mayyit. Itu seperti mayat. Jadi hanya fisiknya, tetapi jiwanya tidak berfungsi. Kan begitu. Mayat itu kan fisiknya ada, tapi kan diapa-apain tidak bisa. Ya kalaupun dia kemudian mayat itu tahu kondisi orang yang hidup, tapi kan dia tidak bisa merespon. Hanya tahu lalu merintih, menangis, melihat anak cucunya seperti apa. Kalau anak-anak cucunya solih-solihah, ini mayat ini akan berbahagia gitu loh. Tapi kalau enggak kan sedih. Tapi kan tidak bisa merespon. Nah, kalau seandainya bisa itu ya langsung hidup lagi tuh, mengingatkan anak cucunya, ayo ngono aku iki wis ngalami begitu mungkin bisa jadi. Karena sudah tahu apa yang ada di hadapan orang yang meninggal itu. Ketika menghadapi malaikat, ketika menghadapi urusan di alam barzakh dan seterusnya. Makanya di sini wal ghafil itu yudzakkar. Tapi kalau tidak manfaat diingatkan, tidak pengaruh, pokoknya tidak ngefek sama sekali. Inilah yang namanya mayit. Apa yang mati? Hatinya. Jadi fisiknya kelihatannya hidup, tapi hatinya sudah mati. Ini namanya mayit. Kalau dalam bahasanya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Beliau mengutip firman Allah, qala Allah Ta'ala, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tusmi'ul mauta, tidak bisa memperdengarkan kepada para orang-orang yang sudah mati. Jadi tidak ada respon tadi. Mereka bisa mendengar tapi tidak ada respon, hanya oh. Makanya orang kalau meninggal itu ada talqin, dibacain talqin. Ya mendengar, tetapi tetap tidak bisa merespon. Saya dulu kok kurang sregep ya, saya tak hidup lagi aja lalu tidak bisa. Ini kata Imam Al-Haddad. Makanya mumpung kita ini masih hayat, masih dikandung badan, monggo mari kita betul-betul memanfaatkan waktu. Jadi kalau sedang tertidur dibangunin ya kita bangun, segera bergegas. Kalau kadang-kadang lalai, maka kita segera ingat. Satu lagi, kata Imam Haddad di nasihat yang berikutnya, innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi. Jadi nasihat itu hanyalah akan bermanfaat bagi seseorang yang mau menerima nasihat itu dengan hatinya. Jadi kalau ada orang dinasihati tidak mau menerima dengan hati, itu iya tok tapi nggak dilakoni. Bahkan kadang-kadang ada yang menolak. Iya saja tidak mau. Dia menolak itu. Dalilnya mana? Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Ya. Tidaklah bisa diberi peringatan kecuali orang-orang yang yunib. Yunib itu kembali kepada Allah. Jadi punya rasa ingin pulang, ingin kembali kepada Allah. Ana bayunibu itu adalah kembali. Artinya semua ini kembali ke fitrah, kembali suci, kembali kepada Allah. Nah kalau tidak mau gimana? Ada orang yang sudah jalan jauh begitu, tersesat. Lalu diingatkan, salah jalan sampean itu. Itu kalau orang yang tidak mau, tidak pengen pulang, memang pengennya, kalau orang Jawa bilang itu apa, minggat. Minggat itu apa? Minggat itu pokoknya meninggalkan rumah. Itu walaupun dikasih tahu rumahnya di mana, dia nggak mau. Nggak tahu masa bodoh kan, jalan aja udah. Karena dia nggak bisa menerima itu. Kenapa? Karena memang tidak ada keinginan dalam hatinya untuk kembali, tidak ada keinginan untuk itu, sehingga ya sama. Padahal kalau orang meninggal
Ketika panggil lagi oleh Allah, itu pasti mau tidak mau akan kembali. Ya tinggal tadi kemarin yang sudah kita bahas itu. Kalau baliknya itu bersih, ya langsung dikembalikan di rak yang baik kan gitu. Kalau kotor ya dicuci dulu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nutrisi kita di tanggal 17 Ramadan ini untuk seterusnya dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.